Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu agar dimudahkan dalam belajar bersama kali ini dan diberikan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ini masuk semua ya anak-anaknya. Coba ibu absen terlebih dahulu. Mega, Melati, Ningrum, Ivan, Kisti, Latifah, Kurnia, Marta. Oke, berarti masuk semua ya. Nah, sebelum ibu lanjutkan materi untuk hari ini, ibu mau mereview sebentar mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin. Jadi kita sudah mempelajari mengenai perkembangan sistem periodik, di mana perkembangan sistem periodik tersebut didukung oleh beberapa teori-teori dari beberapa tokoh-tokoh. Coba ada yang bisa membantu ibu untuk menyebutkan siapa saja yang berperan dalam perkembangan sistem periodik ini? Ivan, coba. Oke, nah jadi itu ya sistem perkembangan sistem periodik ini ada beberapa tokoh-tokoh yang yaitu ada Lavoisier, ada Dalton, Newlands, Mendeleev, Moseley. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita ulas mengenai sistem periodik menurut Mendeleev. Nah, sistem periodik menurut Mendeleev ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat unsur-unsur. Nah, dia sendiri mengusulkan ada dua konsep, yaitu ada golongan dan periode. Coba ada yang tahu penjelasan mengenai golongan itu apa dan periode itu apa menurut Mendeleev? Mega, coba. Oke, menurut Mega, golongan itu merupakan lajur vertikal, sedangkan periode merupakan lajur horizontal. Ningrum, apa jawabannya Mega itu benar? Kurang tepat? Yang tepat seperti apa? Oke, jadi gitu ya. Golongan menurut Mendeleev ini merupakan lajur vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat, sedangkan periode merupakan lajur horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, tapi pada sistem periodik dari Mendeleev ini punya kekurangannya. Coba kekurangannya kira-kira tentang apa? Kurnia bisa jawab? Ya, berdasarkan nomor atomnya. Jadi terdapat beberapa unsur-unsur yang ternyata tidak tepat letaknya di dalam sistem periodik. Nah, maka dari itu kemudian muncul sistem periodik modern dari Moseley. Dia mengatakan bahwa sistem periodik unsur ini disusun berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor atomnya. Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai periode dan golongan dalam sistem periodik modern. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita dapat menentukan golongan, periode dalam sistem periodik. Seperti itu, kita dapat tahu letak unsur dalam periode dan dalam sistem periodik itu di golongan berapa, periode berapa, seperti itu. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama dimulai dari golongan. Nah, coba kalian perhatikan sistem periodik unsur yang kemarin yang sudah kalian siapkan ya. Oke, dilihat. Nah, jadi dilihat dari sini, golongan itu merupakan lajur vertikal sini yang disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Jadi dalam satu golongan ini, unsur-unsur ini memiliki
sifat yang mirip. Oke, begitu ya. Nah, ada dua cara untuk penamaan golongan dalam sistem periodik. Coba ada yang bisa menyebutkan golongan penamaannya itu caranya seperti apa? Kurnia, coba. Oke, ada dua, yaitu sistem 8 golongan dan sistem 18 golongan. Kalau kita perhatikan di atas kolom-kolom ini, itu terdapat angka Romawi dan huruf kapital A dan B. Nah, sistem 8 golongan ini berarti sistem periodik unsurnya ini ada 8 golongan A, yaitu golongan utama, dan 8 golongan B, golongan transisi. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, sistem penamaan golongan 18 golongan ini berarti kita menamainya dari ujung sampai ujung. Ini jumlahnya ada 18 golongan dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, seperti itu. Nah, golongan sendiri dalam sistem periodik ini punya nama-nama yang khusus, yaitu yang pertama ini ada golongan 1A, yaitu golongan alkali, kemudian 2A itu golongan alkali tanah, golongan 7A ini adalah golongan halogen, dan yang terakhir golongan 8A ini ada golongan gas mulia. Nah, yang golongan B tadi ini di antara 2A dan 3A ini merupakan golongan transisi. Apa unsur-unsur transisi? Apa itu unsur-unsur transisi? Ada yang bisa membantu menjawab? Melati, ada unsur transisi itu seperti apa? Ya, merupakan unsur peralihan. Jadi unsur-unsur transisi ini merupakan peralihan dari unsur dari golongan 2A menuju ke 3A, seperti itu. Nah, kemudian sudah golongan, kita membahas mengenai periode. Nah, periode sendiri itu merupakan tadi kan golongan itu merupakan lajur vertikal. Nah, periode itu merupakan lajur horizontal. Nah, lajur horizontalnya ada 7 periode dalam sistem periodik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana ke periode 1 sampai 3 ini merupakan periode pendek karena memiliki jumlah unsur yang relatif sedikit. Sedangkan periode 4 dan seterusnya ini merupakan periode panjang karena dari jumlah unsurnya ini lebih banyak daripada yang atas. Oke, seperti itu ya, dari golongan sampai periode. Coba kira-kira ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Marta, bisa Ibu bantu? Oke, kita tadi sudah mempelajari mengenai golongan, kemudian periode. Nah, di golongan itu ada 2 macam cara penamaan, yaitu dengan sistem 8 dan sistem 18. Iya. Nah, jadi kita tahu ya golongan itu apa, yaitu lajur vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat, sedangkan periode merupakan lajur horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, tolong kalian pelajari mengenai hubungan elektron valensi dengan sistem periodik. Nanti kita akan mempelajari materi itu lebih mendalam. Nah, coba kalian baca bukunya. Nanti minggu depan Ibu akan adakan pretest. Nah, jadi harus disiapkan baik-baik. Nah, cukup sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.